Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Utuhu. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Manajemen Sumber Daya Perairan semester 4. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi dari penginderaan jauh. Ada beberapa sub dalam penginderaan jauh, yakni definisi penginderaan jauh dan sistem penginderaan jauh. Nah, pada era modern ini, penginderaan jauh sangat berfungsi untuk berbagai kehidupan masyarakat. Pernahkah teman-teman menggunakan Google Maps atau Google Earth tanpa teman-teman ketahui dan sadari teman-teman telah menggunakan penginderaan jauh? Nah, apa sih penginderaan jauh? Mari kita simak baik-baik. Penginderaan jauh dikemukakan oleh dua orang pendapat ahli, yakni menurut David T. Lindgren, penginderaan jauh yaitu berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Sedangkan Lillie Sankeyver mengemukakan bahwa penginderaan jauh yaitu ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena yang dikaji melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau fenomena yang dikaji. Dapat disimpulkan dari dua pendapat seorang ahli, yakni penginderaan jauh adalah ilmu seni dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area muka bumi dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Selanjutnya, sistem penginderaan jauh. Mari teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan sistem penginderaan jauh yang tersusun dari beberapa komponen. Sebagai suatu sistem, komponen-komponen tersebut menjadi satu kesatuan. Jika salah satu komponen tidak berjalan sesuai isinya, sistem penginderaan jauh tersebut akan terganggu. Nah, untuk memperoleh sistem penginderaan jauh didukung oleh beberapa komponen. Komponen sistem penginderaan jauh meliputi beberapa komponen, yaitu sumber tenaga. Nah, dalam komponen sumber tenaga ini, kegiatan penginderaan jauh bertujuan untuk mengetahui gambaran objek permukaan bumi yang direkam oleh sensor agar dapat direkam dengan baik. Nah, penginderaan jauh melibatkan sumber tenaga atau cahaya yang dipantulkan oleh objek menuju sensor. Ada dua dalam sumber tenaga komponen, yaitu sumber tenaga aktif dan sumber tenaga pasif. Dalam sumber tenaga aktif menggunakan tenaga buatan manusia, contohnya cahaya buatan dari lampu blitz. Sistem aktif ini umumnya digunakan untuk perekaman objek malam hari. Sedangkan sumber tenaga pasif, sumber yang diperoleh dari sinar matahari sehingga membentuk sistem pasif. Untuk sistem PJ pasif yang mengandalkan sinar matahari, kualitas gambar yang didapat sangat bergantung pada waktu penyinar, kondisi cuaca, serta permukaan bumi yang memantulkan cahaya. Nah, bagian kedua komponen yaitu atmosfer. Atmosfer ini berfungsi meneruskan cahaya atau gelombang elektromagnetik sehingga objek dapat memantulkan kembali. Atmosfer mempengaruhi panjang gelombang yang dapat dipancarkan oleh sumber tenaga. Jadi, tidak semua sumber tenaga yang dipancarkan dapat sampai ke objek permukaan bumi. Atmosfer ini bersifat elektrik terhadap panjang gelombang. Karena sifatnya yang selektif, maka terdapat istilah jendela atmosfer. Jendela atmosfer yaitu spektrum elektromagnetik yang mencapai objek di permukaan bumi. Komponen yang ketiga yaitu sensor.
Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak dan mendeteksi, merekam objek-objek di permukaan bumi dalam jangkauan tertentu. Sensor bekerja dengan cara merekam cahaya atau gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh objek di permukaan bumi. Nah, alat yang digunakan untuk membawa alat sensor ini disebut wahana. Wahana yang digunakan seperti balon udara, pesawat terbang, dan satelit. Saat ini sudah dikembangkan perekam objek menggunakan pesawat kecil tanpa awak yang dikenal dengan drone. Nah, berdasarkan proses perekamannya, sensor dibagi menjadi dua, yakni sensor fotografik dan sensor elektronik. Sensor fotografik yaitu merekam objek melalui proses kimiawi. Sensor ini akan menghasilkan foto. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto udara. Sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit, foto satelit. Sedangkan sensor elektronik yaitu menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal. Sinyal elektrik ini direkam dalam pita magnetik yang kemudian dapat diproses menjadi data visual atau data digital dengan menggunakan komputer yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan citra. Nah, selanjutnya komponen yang keempat. Komponen interaksi dengan objek adalah suatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Objek ini meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Setiap objek yang ada di permukaan bumi memiliki karakteristik tersendiri dalam memancarkan atau memantulkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan cahaya akan terlihat lebih gelap, sedangkan objek yang banyak menyerap cahaya akan terlihat lebih cerah. Nah, teman-teman perhatikan gambar citra berikut ini. Pada citra, air dan tumbuhan terlihat lebih gelap. Ini karena air dan tumbuhan lebih banyak memantulkan cahaya dan sedikit menyerap cahaya, sehingga pada citra akan terlihat lebih gelap. Sedangkan atap bangunan berupa pabrik dan perumahan terlihat sangat cerah. Ini karena atap bangunan lebih banyak menyerap cahaya dan sedikit memantulkan cahaya sehingga pada citra objek terlihat lebih cerah. Nah, selanjutnya perolehan data. Data yang diperoleh dari proses perekaman sensor dapat berupa data manual dan data digital. Data manual didapatkan melalui kegiatan interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual diperlukan alat bantu bernama stereoskop. Stereoskop dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. Nah, pada data digital atau numerik diperoleh melalui penggunaan software khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer. Komponen terakhir yaitu pengguna data. Pengguna data sangat penting dalam menentukan keberhasilan analisis objek di permukaan bumi. Kemampuan pengguna data menginterpretasi citra menjadi kunci keberhasilan tersebut. Nah, hasil interpretasi citra sangat ditentukan oleh keluasan, kedalaman pengetahuan, dan tingkat pemahaman penafsiran citra pengguna data. Nah, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.